Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yahya dari Prodi PGSD. Saya ingin melaporkan atau laporan pengenalan lapangan persekolahan atau disebut dengan PLP1 yang ditempatkan di UPTD SDN Kedokan Agung 1. Dosen pengampu Bapak Dede Hadiansa MPD. Lanjut untuk latar belakang. Sebagai dinyatakan pada Permenres Dikti nomor 55 tahun 2017 pasal 1 butir 8 pengenalan lapangan persekolahan selanjutnya disingkat atau PLP adalah proses pengamatan atau observasi dan pemegangan yang dilakukan mahasiswa program sarjana pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang program sarjana pendidikan, berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah atau lembaga pendidikan, latihan pengembangan perangkat pembelajaran dan pembelajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi terkait tentang pelaksanaan PLP1 di UPTD SDN Kedokan Agung 1. Nah, UPTD SDN Negeri Kedokan Agung 1 merupakan salah satu satuan pendidikan dengan jenjang sekolah dasar di Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu. Dalam menjalankan kegiatan UPTD SDN Negeri Kedokan Agung 1 berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. UPTD SDN Negeri Kedokan Agung 1 beralamat di Jalan Kedokan Agung, Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu, dengan kode pos 45283. UPTD SD Negeri Kedokan Agung 1 sudah ada sejak tahun 1029-an. Dulu berada di samping Masjid Raya Kedokan Bunder, namun sekarang pindah ke Kedokan Agung dengan SK pendirian sekolah 2016-02-24 dan SK izin operasional nomor 1 tahun 2018. Lanjut, di sini ada beberapa temuan permasalahan. Yang pertama yaitu perlengkapan pendidikan hanya beberapa kelas yang sudah lengkap. Yang kedua, di setiap kelas hanya sebagian yang ada kipas angin. Hal ini menjadikan fokus belajar siswa terpecah karena kepanasan. Yang ketiga, struktur organisasi yang tertera di kantor masih struktur yang lama, belum diperbarui. Yang keempat, digabungnya ruang kepala sekolah dengan ruang guru dan UKS. Hanya terdapat satu ekstrakurikuler di sekolah yaitu pramuka dan tidak terdapat kegiatan intrakurikuler. Belum ada musola. 7. Prasarana tidak terdapat laboratorium. Nah, adapun alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama yaitu segera melengkapi peralatan pendidikan di semua kelas karena hanya terdapat beberapa kelas saja. Yang kedua itu segera memasang kipas angin di setiap kelas untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang nyaman di dalam kelas. 3. Segera memperbarui struktur organisasi dan data-data lama menjadi data-data baru. 4. Alangkah baiknya ruang kepala sekolah dipisah dengan ruang guru dan UKS. Dapat membangun ruang tata usaha jika ada anggaran atau membuat semacam sekat atau bangunan baru untuk kepala sekolah. 5. Sebaiknya diadakan kegiatan intrakurikuler jika memungkinkan waktunya dan menambahkan kegiatan ekstrakurikuler seperti futsal, voli, atau badminton dan lain-lainnya. 6. Segera dibuat untuk tempat beribadah atau
digunakan untuk kegiatan perayaan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, dikarenakan tidak adanya musola. Mungkin cuma ada tempatnya saja dan lahannya belum dibangun terkait tentang musolanya. 7. Lapangan olahraga perlu diperbaiki lagi terkait dengan garis pembatas dan ditingkatkan lagi kegiatannya. 8. Mengajukan anggaran khusus untuk laboratorium kepada pihak terkait. Nah, ada beberapa kultur sekolah juga di sini. Aspek pengamatan yang pertama yaitu ada kegiatan 3S, bisa disebut dengan senyum sapa salam. Nah, sekolah ini terdapat kegiatan 3S dalam lingkungan sekolah, seperti berpapasan kepada guru, kepada temannya, dan kepala sekolah. 2. Bersikap ramah dan santun. Nah, di sekolah ini juga diadakan bersikap ramah dan santun. Seluruh warga sekolah bersikap ramah. Yang ketiga, pelaksanaan ibadah bersama. Ada pelaksanaan ibadah bersama seperti ibadah sholat duha dan lain sebagainya. Yang keempat, pengkondisian awal belajar. Guru selalu mengkondisikan siswa sebelum belajar, seperti kayak mengabsen atau mengecek siswa. 5. Suasana kelas yang menyenangkan. Sebagai kelas yang menyenangkan karena terdapat gambar-gambar atau informasi-informasi terkait tentang pembelajaran di kelasnya. 6. Anjuran menjaga 5K atau bisa disebut kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan, dan kekeluargaan. Ada juga di sini. Nah, ada pamflet mengenai menjaga kebersihan dan lain-lainnya, seperti kayak menjaga kebersihan atau bersikap ramah, sopan santun, dan damai. Yang ketujuh, upacara bendera dilakukan setiap hari Senin pagi. Yang kedelapan, penggunaan seragam sekolah. Siswa menggunakan seragam dengan lengkap dan tertib. 9. Pelaksanaan disiplin peserta didik. Siswa disiplin setiap harinya, kayak seperti baju-baju. Kalau hari Senin pakai merah putih, sampai Selasa atau Rabu, Kamis pakai batik, Jumat pakai batik, atau pas hari Sabtu pakai pramuka atau olahraga. Itu terkait dengan pelaksanaan disiplin peserta didik. Yang ke-10, pelaksanaan disiplin guru. Guru juga disiplin setiap harinya memakai PDH dan kultur yang ditentukan oleh pemerintah Indramayu. 11. Anjuran memanfaatkan waktu. Terdapat pamflet dan pengumuman seperti masuk tepat waktu, istirahat tepat waktu juga, dan pulang tepat waktu. 12. Tercipta suasana yang tenang dan nyaman untuk belajar. Keadaan kelas yang cukup nyaman dan kondusif saat belajar. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi terkait beberapa foto-foto. Yang pertama yaitu lapangan. Yang kedua itu ruang guru. Yang ketiga perpustakaan. Dan 4 halaman sekolah. Itu lapangan juga masih belum adanya garis lapangan untuk bermain bola dan lainnya. Ada ruang guru, mungkin beberapa yang belum diperbarui segera diperbarui. Ada juga perpustakaan yang mungkin cukup dan masih kurang kondusif juga untuk penataan perpustakaan buku-bukunya. Yang ke-4, halaman sekolah
cukup bersih dan rapi. Mungkin cukup untuk mengenai laporan PLP1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.